Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun berada ya. Pada hari ini 1 September 2020 kita akan mulai belajar lagi ya. Harus semangat teman-teman ya. Kita harus mulai belajar lagi dengan mata kuliah perancangan percobaan ya. Mata kuliah perancangan percobaan ini di akhir mata kuliah nanti diharapkan teman-teman itu bisa paham bagaimana Anda bisa melakukan penelitian dengan menggunakan perancangan percobaan ya. Dalam mata kuliah perancangan percobaan ini nanti untuk kelas A ini akan diampu oleh saya dan Ibu Komariah PhD ya dari Iltan. Kemudian apa yang akan Anda pelajari dalam satu semester ini? Anda nanti bisa buka RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya sudah saya upload di Spada. Kemudian ada PPT-nya juga bisa Anda download dari Spada, baik PPT maupun RPS-nya ya. Tapi secara singkat dari RPS tadi untuk pertemuan pertama nanti pendahuluan dulu ya. Jadi pendahuluan dulu pemahaman tentang apa sih sebenarnya perancangan percobaan itu gitu ya. Terus apa aja yang perlu dipersiapkan ya tentang pemahaman istilah-istilah yang ada di dalam perancangan percobaan itu nanti yang pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua Anda coba nanti kita pelajari tentang pengertian dan jenis-jenis perancangan percobaan ya, perancangan dan jenis percobaan ya. Kemudian yang ketiga sudah kita mulai pada penggunaan salah satu bentuk dari rancangan percobaan, yaitu kita nanti gunakan atau sebelumnya Anda harus paham dulu ya tentang ada rancangan respon itu apa, rancangan perlakuan itu apa, rancangan percobaan itu apa gitu ya. Baru nanti pertemuan keempat Anda perlu memahami tentang rancangan acak lengkap atau RAL atau biasa disebut rancangan acak lengkap ya. Kemudian berikutnya ada rancangan acak kelompok lengkap ya. Jadi ada kelompoknya ya. Jadi tidak hanya rancangan acak lengkap tetapi ada rancangan acak kelompok lengkap ya. Itu nanti rancangan acak kelompok karena agak complicated gitu, nanti ada 2 pertemuan itu ya, pertemuan 5 dan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7 ada rancangan bujur sangkar Latin. Kira-kira itu yang nanti akan kita pelajari sampai setengah semester ya, sebelum UTS gitu ya. Setelah UTS nanti akan dijelaskan oleh Ibu Komariah. Berikutnya nanti ada rancangan-rancangan, ada rancangan penentuan survei, ada rancangan speedpot dan sebagainya ya. Nanti beliau yang akan menjelaskan. Oke teman-teman, untuk mempelajari rancangan percobaan ini, yang pertama teman-teman harus pahami adalah sebenarnya rancangan percobaan ini kaitannya dengan metode ilmiah itu di mana sih posisinya gitu ya. Ya, rancangan sebenarnya itu untuk rancangan percobaan sendiri ini adalah salah satu bentuk penelitian sebenarnya ya. Jadi penelitian itu kan ada bermacam-macam ya, bisa melalui dengan survei, dengan percobaan, dengan simulasi, dengan kalau yang kualitatif itu Anda bisa menggunakan fenomenologi, bisa menggunakan grounded gitu ya. Nah, ini salah satunya itu rancangan percobaan. Kalau di dalam metode ilmiah itu adalah merupakan macam dari penelitian gitu ya. Oke, terkait dengan statistika dan metode ilmiah,
bagaimana Anda bisa mengawali melakukan percobaan atau rancangan percobaan atau eksperimen ini. Pertama, tentunya tidak beda dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Anda harus melakukan baca-baca dulu, survei lokasi dulu, baca teori dulu kan gitu ya, baru nanti menyusun variabel-variabel yang akan diteliti ya. Setelah ketemu variabel-variabel yang akan diteliti, misalnya Anda di suatu daerah gitu ya, melihat tanaman jambu kok ada yang gemuk, ada yang subur, buahnya lebat, ada yang kurus, kenapa ya gitu ya. Misalnya Anda penasaran dengan itu, nah, coba Anda cari teorinya yang terkait dengan buah jambu tadi ya. Nah, kemudian ditentukan variabelnya. Kemungkinan dari hasil survei Anda sepintas di lapang atau survei pendahuluan, kemungkinan ini dari jenis bibitnya yang berbeda atau jenis varietasnya yang berbeda. Sehingga Anda mungkin menduga kalau yang biasanya buahnya lebat, warnanya merah, ini namanya rasanya manis. Ini biasanya secara teori ini adalah dinamakan varietas citra misalnya. Kalau yang kurus tapi buahnya nggak lebat tuh varietas apa. Nah, untuk itu maka Anda coba membuat hipotesisnya ya. Apakah varietas yang berbeda jika ditanam di lokasi yang sama dengan perawatan yang sama itu akan berbeda hasilnya kan gitu ya. Itu nanti untuk menentukan bahwa memang varietas itu memiliki pengaruh terhadap tadi ya, terhadap produksi jambu tadi gitu. Kemudian Anda susun hipotesisnya. Kalau sudah disusun hipotesisnya kemudian Anda merancang percobaannya. Apa yang perlu dirancang di situ? Anda harus pahami dulu lingkungannya seperti apa, itu Anda rancang dulu ya. Lingkungannya apakah lokasinya miring, semacam di pegunungan gitu, ataukah datar atau seperti apa. Kemudian rancangan perlakuannya coba yang mau dijadikan treatmentnya atau perlakuannya itu apa kan gitu nanti ya. Ini nanti kita bahas lebih detail ya nanti di belakang. Kemudian ada rancangan pengukurannya. Nanti yang mau diukur itu apanya? Rasa buahnya, produksi buahnya, atau teksturnya, atau warnanya, atau apanya gitu ya yang mau dijadikan ukuran nanti ya. Setelah Anda melakukan pengukuran, tentunya Anda memperoleh apa? Data ya. Anda peroleh data di situ. Oh, jambu yang varietas A setelah panen pertama menghasilkan sekian kilo. Varietas B menghasilkan sekian kilo, varietas C menghasilkan sekian kilo, dan sebagainya. Itu kan Anda melakukan pencatatan ya, pencatatan data. Itu namanya data. Terus data itu mau diapain kan gitu. Biar bermakna, biar punya manfaat ya. Data itu kemudian dianalisis. Lah, biasanya di dalam perancangan percobaan ini analisis datanya biasanya menggunakan analisis varian ya, atau analisis ragam, atau bisa juga disebut dengan uji F gitu ya. Kenapa katakan uji F? Karena penemunya Fisher ya, penemunya Fisher namanya, sehingga disingkat menjadi uji F gitu ya. Nah, setelah diuji ketemunya seperti apa, apakah ada beda atau tidak produksi buah jambu tadi dari berbagai varietas tadi ya. Mana yang beda, mana yang tidak, itu nanti Anda bahas ya, Anda lakukan pembahasan setelah diuji tadi. Ada beda gitu ya, tapi kadang-kadang itu tidak berhenti. Kalau misalnya ada perbedaan antara varietas A, B, dan C, tidak hanya berhenti di situ saja, tapi perlu diketahui varietas mana yang berbeda. A dengan B berbeda, A dengan C berbeda, B dengan C berbeda, atau A dengan C yang berbeda. Itu nanti ada ujinya lagi ya. Nanti kita lakukan uji-uji di situ. Nah, kemudian dibahas ya. Anda lakukan pembahasan di situ, kenapa berbeda, kaitkan dengan teori-teori yang Anda rujuk ya. Kemudian jadi yang namanya penemuan itu nggih. Itu yang gambaran besarnya
penelitian dengan melakukan eksperimen itu seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Sebelum lebih jauh ya, Anda pahami tentang perancangan percobaan. Anda sebelumnya sudah belajar tentang statistika ya. Itu nanti karena di situ Anda buka-buka dulu lagi ya catatan statistika Anda, bagaimana mengukur standar deviasi, bagaimana mengukur varian, bagaimana mengukur mean dan sebagainya, itu coba nanti dibuka-buka lagi ya, karena itu nanti akan sangat terkait ya. Oke, mungkin terkait dengan rancangan percobaan yang perlu Anda pahami, sebenarnya rancangan percobaan itu apa gitu ya, tentang pengertiannya ya. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa rancangan percobaan itu adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk rancangan atau desain gitu ya, dan cara-cara memilih dan membuat rancangan atau desain tadi dalam menyelenggarakan suatu percobaan ya, itu namanya rancangan percobaan. Percobaan sendiri itu apa? Kalau rancangannya itu kan mendesain ya, mendesain. Nah, percobaan itu sendiri apa gitu ya. Percobaan itu ada suatu penyelidikan yang terencana ya, suatu penyelidikan yang terencana, planned inquiry gitu ya, untuk memperoleh fakta baru atau untuk memperkuat maupun membantah atau mengklarifikasi fakta yang sudah ada sebelumnya. Kalau misalnya ada hasil riset sebelumnya mengatakan bahwa produksi jambu citra lebih baik daripada jambu jenis B misalnya, itu coba Anda lakukan percobaan. Hasil percobaan Anda apakah mendukung pernyataan tadi atau justru sebaliknya gitu ya. Itu makanya tadi dikatakan bahwa percobaan itu suatu penyelidikan yang terencana untuk memperoleh fakta baru atau untuk memperkuat maupun membantah fakta yang sudah ada sebelumnya. Nah, terkait dengan pengertian perlakuan ya, yang sudah ditentukan, ini nanti ada yang namanya kontrol biasanya ya, atau sebagai pembanding. Nah, kontrolnya itu apa? Kalau tadi varietas sama varietas ya udah, berarti itu sesama varietas mereka sekaligus menjadi kontrol gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada varietasnya sama ya, varietasnya sama, jambu citra semua, tapi yang satu dipupuk sekian miligram per bulan, yang satunya lagi atau yang sekelompok jambu lagi sama-sama ya varietasnya sama, kemudian dipupuk dengan pupuk yang berbeda dengan dosis pupuk yang sama dengan dosis yang berbeda, hasilnya seperti apa. Lah itu perlu ada kontrol. Ada pohon jambu yang tanpa dipupuk gitu ya. Kalau tanpa dipupuk hasilnya seperti apa, itu sebagai kontrol gitu ya, sebagai pembanding gitu ya. Kemudian ada istilah percobaan ilmiah. Ini biasanya dilakukan dalam usaha untuk menjawab satu atau beberapa pertanyaan yang spesifik tentang suatu percobaan atau hipotesis. Teman-teman untuk istilah hipotesis sudah nggak asing lagi karena Anda sudah belajar statistika. Yang jelas hipotesis itu adalah dugaan sementara ya atas hasil yang diharapkan dari suatu percobaan. Nah, hipotesis ini biasanya dikenal ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Ini tadi ya harusnya menjelaskan ini. Oke, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Oke. Beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam melakukan, jadi tidak perlu kita ulang lagi ya tentang hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Kalau hipotesis nol itu adalah suatu pernyataan tentang tiadanya perbedaan ya, kalau dalam rangka tentang tidak adanya perbedaan dari parameter yang terlibat gitu ya. Tapi kalau hipotesis alternatif atau biasa juga disebut dengan hipotesis 1 gitu ya, itu adalah pernyataan adanya perbedaan di antara parameter yang terlibat, seperti itu ya.
Kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu percobaan, ya. Yang pertama adalah tujuan percobaan harus dirumuskan dengan jelas, ya. Tujuan itu harus jelas, mau melakukan apa itu harus jelas. Kemudian perlakuan yang dipilih mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian sampai luasan dan kondisi bagaimana hasil percobaan atau kesimpulan dapat diterapkan atau berlaku, itu ya. Biasanya istilah-istilah dalam rancop itu ada istilah perlakuan atau treatment, ya. Treatment atau perlakuan itu apa toh, gitu ya. Yaitu bermacam-macam atau prosedur, ya, macam prosedur yang pengaruhnya itu akan diukur, ya, bermacam prosedur yang pengaruhnya akan diukur, ya. Diukur dan diperbandingkan biasanya satu sama lain, seperti yang saya contohkan di depan tadi. Anda mau mengukur tentang produksi jambu dari varietas yang berbeda gitu, jadi Anda bandingkan lebih bagus mana produksinya, kan seperti itu ya. Itu namanya treatment. Treatmentnya tadi apa? Treatmentnya adalah varietas, ya, varietas jambu. Terus prosedurnya, yang pertama materi percobaan yang keadaannya berbeda-beda, ya. Tadi yang sudah saya contohkan bisa varietas, bisa dosis pupuk, bisa penggunaan pestisidanya gitu ya, macam-macam. Kemudian prosedur yang kedua adalah sesuatu yang diberikan atau diterapkan pada materi percobaan, ya. Ada macam-macam di situ. Pupuk sendiri, jenis pupuk, ya. Tadi kalau tadi dosis pupuk gitu ya. Lah pupuknya sendiri ini bisa Anda bedakan. Yang satu dikasih urea, yang kedua dikasih urea dan pupuk organik misalnya, ya. Nah, itu jenis pupuknya ini merupakan sesuatu yang bisa dibedakan juga gitu ya. Kemudian ada istilah satuan percobaan. Apa itu satuan percobaan atau experimental unit? Ya, itu adalah satu atau sekumpulan materi percobaan yang kepadanya itu diterapkan atau diberikan perlakuan, itu ya. Contohnya apa? Individu, ya. Satu individu boleh seekor ternak, 5 ekor ternak, boleh ikan lele, boleh tanaman gitu ya, boleh pasien kalau itu orang, ya, boleh kelompok gitu ya, kelompok tani misalnya, ya. Atau tadi ya, atau kalau tadi satu individu atau mungkin sekumpulan individu tadi ya, kelompok ternak, kelompok tani, ya, sepetak tanaman gitu ya. Tuh. Terus ada juga yang namanya selain tadi treatment, satuan percobaan, ada juga yang namanya error percobaan atau disebut dengan galat, ya. Error percobaan atau galat kalau dalam di dalam perancangan percobaan, ya. Jadi apa sih galat itu? Adalah biasa disebut kalau dalam statistika itu disebut dengan error, ya. Galat atau error itu adalah kesalahan yang terjadi dalam suatu percobaan yang tidak tidak diketahui gitu ya. Contohnya seperti ini. Walaupun materinya itu sama, perlakuannya juga sama, ya, tetapi responnya kemungkinan tidak sama. Lah respon yang tidak sama ini apa yang menyebabkan? Ya. Kemungkinan di situ ada kejadian-kejadian atau sesuatu yang tadi disebut dengan galat gitu ya, atau error. Atau kadang-kadang galat ini juga disebut sebagai hasil suatu percobaan, ya. Respon yang ditampilkan oleh materi percobaan itu ditentukan oleh perlakuan dan variasi lain atau variasi tambahan yang lain. Itu biasanya juga bisa menjadi galat gitu ya. Variasi tambahan atau variabel yang bersumber dari yang lain tadi macam-macam, ya, jenisnya. Bisa dari materi percobaan itu sendiri, bisa timbul karena pelaksanaan percobaan yang tidak seragam, ya.
Kalau misalnya tadi variasi tambahan itu timbulnya dari materi percobaannya sendiri, kira-kira contohnya apa itu? Ya. Kalau misalnya ada percobaan pakan yang diberikan pada ternak gitu ya. Nah, masing-masing individu ternak tadi memiliki konstitusi genetik yang berbeda ya. Antara ternak yang satu dengan ternak yang lain, meskipun perlakuan atau treatment kita sama dalam kondisi yang sudah sehomogen mungkin, tetapi hasilnya mungkin berbeda. Nah, itulah merupakan salah satu sumber dari variasi gitu ya. Kemudian kalau timbulnya karena pelaksanaan percobaan yang tidak seragam ya, misalnya ternak gitu ya, materi percobaan tidak sama, ini juga bisa jadi ya. Materi percobaan tidak sama, ini bisa jadi juga dalam menerima pakan yang diberikan ya, ada respon yang berbeda ya. Responnya yang berbeda tadi bisa menyebabkan tadi ya, bisa menyebabkan sumber variasi ya. Kemudian ada apa lagi kalau terkait dengan experimental error ini, di mana experimental error ini adalah bagian dari hasil percobaan yang tidak dapat dihindarkan tetapi juga diperlukan ya di dalam melakukan percobaan, sehingga selalu diusahakan dibuat seminim mungkin gitu ya. Bagaimana caranya meminimkan error percobaan tadi atau experimental error? Biasanya kita harus memilih subjeknya atau materi percobaan itu sehomogen mungkin ya, memperbanyak observasi. Kalau di dalam percobaan, kalau dalam penelitian survei memperbanyak observasi berarti respondennya yang kita perbanyak ya, respondennya. Tapi kalau dalam penelitian eksperimen ini yang diperbanyak adalah ulangannya ya, atau biasa disebut dengan replication ya. Kemudian mengontrol variabel atau variasi tambahan itu harus dikontrol ya. Kemudian mengukur satu atau lebih karakteristik lain yang berhubungan dengan karakteristik yang utama yang diteliti ya. Coba dilihat. Kemudian stratifikasi subjek ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Jadi kalau misalnya ternyata satuan percobaannya itu tidak homogen, ya harus Anda buat stratifikasi. Yaitu dibuat blok-blok gitu. Kalau misalnya lahannya itu miring gitu ya, miring seperti ini, ya jangan nanti ini disamakan semua, tanaman yang di atas di bawah disamakan, dan nanti sedapat mungkin biar ini homogen ya dibuat blok gini ya, blok atas, blok tengah ya, kalau miring seperti ini blok bawah gitu ya. Jadi stratifikasi subjek ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau dibuat blok atau dibuat kelompok gitu ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan analisis yang digunakan di dalam perancangan percobaan biasanya adalah analisis ragam atau disebut sidik ragam atau disebut analisis varian, analisis of varian ya. Itu nanti jangan bingung, kok ada analisis ragam, ada sidik ragam, ada analisis varian, itu sebenarnya sama ya. Tuh, apa analisis ragam itu? Ini gambaran besarnya dulu ya, yang nanti secara detail kita pelajari satu persatu ya. Apa itu analisis ragam? Yaitu suatu prosedur sebenarnya ya. Analisis ragam itu sebenarnya suatu prosedur atau metode ya. Suatu prosedur atau metode untuk apa? Untuk menguji beberapa mean atau rata-rata dari mana? Dari kelompok data ya, dari kelompok-kelompok data lebih dari 2 ya. Kalau datanya lebih dari 2 itu Anda gunakan uji F ini secara serentak ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memecah keseluruhan ragam atau variasi dari data itu ya. Kemudian menjadikan komponen-komponennya untuk mengukur sumber variasi yang asalnya berbeda ya. Jadi analisis ragam ada suatu prosedur atau metode untuk menguji beberapa rata atau mean dari kelompok-kelompok data. Nah, kelompok data itu yang lebih dari 2 ya, dengan cara memecah keseluruhan ragam atau variasi dari data
untuk menjadi komponen-komponen untuk mengukur sumber variasi yang asalnya berbeda-beda tadi. Itu analisis seragam. Lah, dalam percobaan sumber keragaman ini ada dua yang paling sederhana ya. Ada galat atau error percobaan, ada ragam karena perlakuan atau treatment. Nanti kalau ada stratifikasi tadi blocking ya, berarti Anda ada kelompok ya. Jadi ditambahkan sumber keragamannya itu ada treatment itu sendiri, ada galat, itu biasanya yang paling sederhana jika Anda menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Tapi kalau nanti Anda menggunakan RAKL berarti sumber keragamannya ditambah, selain ada treatment, ada galat, juga ada blok atau ada kelompok ya. Nanti istilah-istilah di dalam analisis ragam itu biasanya disingkat ya SK. SK itu adalah sumber keragaman, atau apa kalau di bahasa Inggris kan sorts of variant. Kemudian ada istilah apa namanya derajat bebas ya, di sini sudah ada belum ya? Ya. Bentar. Ada istilah derajat bebas ya. Di sini pecah ya gambarnya di sini. Ada sumber keragaman ya, atau source of variant. Kemudian ada DB itu derajat bebas, degree of freedom ya, derajat bebas itu atau biasa disebut dengan degree of freedom ya, atau DB gitu aja disingkat ya. Kemudian ada istilah jumlah kuadrat di situ ya, jumlah dari kuadrat ya. Jumlah dari kuadrat biasa disebut dengan sum of square. Kemudian ada kuadrat tengah, KT, biasanya disingkat KT, itu kuadrat tengah. Itu adalah mean square ya. Kemudian ada F hitung, itu F perhitungan dari F kalkulator yang kita hitung. Ada F tabel, nilai F yang kita peroleh dari tabel, nanti kita perbandingkan. Itu aja sih terkait dengan apa secara garis besarnya untuk apa melakukan sebuah penelitian dengan cara eksperimen ya. Itu nanti yang sebenarnya itu ujung-ujungnya nanti Anda melakukan apa-apa mulai dari merencanakan ya, mulai dari menyusun hipotesis, merancang percobaan, nanti akhirnya Anda menganalisisnya menggunakan analisis ragam tadi. Nah, dari analisis ragam tadi nanti Anda dapatkan angka, Anda bandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak? Kalau diterima seperti apa, kalau ditolak seperti apa, dan seterusnya. Oke ya, nanti kita pelajari lebih lanjut, atau mungkin lebih jelasnya seperti apa sih ya. Sebenarnya para petani kita itu sudah sering juga ya melakukan penelitian ya dari pengalaman mereka, hanya saja mungkin tidak tidak dituliskan kajian ilmiahnya gitu ya. Kadang-kadang ada sekelompok petani gitu ya. Kenapa ketika ada penyuluh misalnya atau dinas pertanian menawarkan varietas baru mereka tidak langsung menerima? Itu karena dia sudah punya percobaan berulang kali. Oh, saya kalau menggunakan varietas padi yang ini itu selain dia tahan hama, kemudian tahan kering, maksudnya meskipun airnya sedikit itu dia bisa tumbuh misalnya, rasanya enak, hasilnya juga bagus gitu ya. Itu dia udah mencoba gitu ya. Jadi ketika kita menawarkan varietas baru itu tidak dengan semudah membalik telapak tangan kepada para petani, karena sebenarnya para petani itu selama ini sudah juga melakukan percobaan ya. Itu mungkin teman-teman ya yang sebagai pengantar aja, nanti secara detail kita pelajari bersama terkait dengan istilah-istilah tadi. Oke, sementara itu teman-teman, ini nanti bisa kita perdetail ketika membahas satu persatu dari terkait dengan perancangan percobaan itu ya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.